Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pendengar yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kita secara bersambung dengan tema manusia di padang mahsyar, surga dan neraka. Bagian ke-11, keputusan hukum pengadilan di dunia ini dari hukuman berat dapat berubah menjadi ringan. Bahkan ada yang bebas sama sekali, atau sebaliknya, disebabkan adanya tingkat banding. Begitu pula dalam menjalani masa hukuman, terdapat pengurangan hukuman atau remisi. Selama dalam tahanan negara, tidak ada penyiksaan dan para napi diperlakukan secara manusiawi. Keputusan hukum mahkamah Allah di padang mahsyar berlaku mutlak, tidak bisa diubah-ubah, tidak ada banding, dan tidak ada pengurangan hukuman sedikit pun juga atau remisi. Tidak seorang pun dari semua rasul-rasul yang dapat merubah keputusan Allah, apalagi mengeluarkan pengikutnya dari jahanam lalu memasukkan ke dalam surga. Tidak seorang pun dari semua rasul-rasul yang dapat merubah keputusan Allah, apalagi mengeluarkan pengikutnya dari neraka jahanam lalu memasukkan ke dalam surga. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan di sisi Allah adalah mutlak, tidak bisa diubah-ubah. Al-Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 29. Adapun keputusan mahkamah Allah terhadap penghuni neraka hanya dua, yaitu kekal dalam neraka dan kekal dalam penyiksaan. Yaitu kekal dalam neraka dan kekal dalam penyiksaan, dan tidak deringan sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada makhluk di alam semesta sifatnya, yaitu maha keras hukumannya dan maha keras siksaannya. Innahu qawiyyun sadidul iqab. Sesungguhnya dia maha kuat lagi maha keras hukumannya, maha keras siksaannya. Al-Quran surat Al-Mu'min surat 40 ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal belas kasihan. Bahkan kebencian Allah kepada para penghuni neraka jauh lebih besar daripada kebencian mereka sendiri terhadap diri mereka. Kebencian Allah kepada penghuni neraka jauh lebih besar daripada kebencian mereka terhadap diri mereka sendiri. La maqtullahi akbar mimmaktikum anfusakum. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Al-Quran surat Al-Mu'min surat 40 ayat 10. Bagaimanapun bentuk siksaan dan penderitaan yang ditanggung manusia di dunia ini belum berarti apa-apa
jauh tidak sebanding dengan siksaan dan kesengsaraan para penghuni neraka Jahannam. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Al-Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 25 dan 26. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Di dalamnya mereka ditutupi oleh azab dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari muka, dan dari belakang. Hanya api yang bergejolak. Hanya api yang bergejolak. Wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun. Dan Allah berkata kepada para penghuni neraka, zuqu ma kuntum ta'malun. Rasailah pembalasan aku dari apa yang telah kamu kerjakan. Rasailah pembalasan aku dari apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 55. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab Allah. Supaya mereka merasakan azab Allah. Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 56. Selanjutnya saya menjelaskan hidangan-hidangan yang disediakan Allah bagi para penghuni neraka Jahannam. 1. Makanannya adalah buah zakum. Dalam neraka Jahannam itu terdapat sebatang pohon berduri yang keluar dari dasar neraka Jahannam. Bentuk mayangnya sangat menyeramkan, seperti kepala-kepala setan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syaitan. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Al-Quran surah Al-Saffat surat 37 ayat 65. Itulah satu-satunya makanan penghuni neraka, dan tidak ada pilihan lain selain dari itu, yaitu buah zakum. Buahnya seperti kotoran minyak yang mendidih. Jika dimakan akan mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Buahnya seperti kotoran minyak yang mendidih. Jika dimakan akan mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kalmuhali yagli fil butun kagali hamim. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Al-Quran surah Ad-Duhan surat 44 ayat 45 dan 46. Makanan tersebut tidak mengemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan lapar. Hanya itulah makanan yang tersedia. Laisa lahum ta'amu illa min duri'. Mereka tidak memperoleh suatu pun makanan selain daripada pohon yang berduri.
la yusminu la yughni min ju', tidak mengenakkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran surat Al-Ghaziyah surat ke-88 ayat 6 dan 7. Allah menjadikan buah pohon zakum itu sebagai makanan penyiksa bagi penghuni neraka, sebagai makanan penyiksa bagi penghuni neraka. Inna jalnahi fitnatan lizzalimin, sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Saffat surat ke-37 ayat 63. Penghuni neraka terpaksa memakan buah zakum itu. Penghuni neraka terpaksa memakan buah zakum itu, memenuhi perutnya karena tidak sanggup lagi menahan lapar. Karena tidak sanggup lagi menahan lapar. Fa innahum la'akilun minha fama li'ulu minha butun. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Al-Quran surat Al-Saffat surat ke-37 ayat 66. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pendengar yang saya hormati, demikianlah insya Allah di waktunya lain kita tindak lanjuti. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.